Okey, Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang 3 tahun. Okay, let's go. Malaysia adalah salah satu tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan di luar negeri. Sebut dalam beberapa tahun terakhir, TKI mulai beralih ke negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan. Meris Wise, Jepang dan Korea karena gaji yang lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, dan perlakuan yang lebih manusiawi. Banyak TKI yang merasa bahwa Malaysia tidak lagi menjadi pilihan yang menarik bagi mereka. Di Malaysia, kami seringkali diperlakukan tidak adil dan gaji kami tidak sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan. Kata seorang TKI yang pernah bekerja di Malaysia. Di Jepang dan Korea, kami merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan lebih baik. Okey, Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh kedua-dua. Yang izin pun kita kehilangan separuh 500 ribu lebih, yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu baguslah kan, kurang tenaga kerja asing, tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. Kat situ masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah kan. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun cuma nak menguruskan tu berbeza lah okay? Bagi aku bukanlah macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan okay? Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun, tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah okay? Sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja susah okay? Timbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Bukan keluar arahan dekat keluarga daripada Bangladesh ni, mampu tak kerti nak baca betul? Susah betul. Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Jepang ternyata merespon fenomena kabur aja dulu di Indonesia dan siap menyambut para pekerja dari Indonesia teman-teman yang datang ke negara mereka. Jepang benar-benar kekurangan tenaga kerja, apalagi mereka menghadapi masalah krisis penduduk. Wah, ini bisa jadi peluang bagi orang Indonesia yang punya keahlian untuk berkarir di luar negeri sih. Tapi ini beneran? Iya beneran, ini langsung disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Masaki Yasushi. Jepang ternyata mengetahui bahwa Indonesia ada fenomena kabur aja dulu yang lagi ramai di media sosial. Nah kebetulan
Kebetulan di Jepang itu memang kekurangan pekerja. Mereka juga menghadapi krisis populasi dan Jepang benar-benar menyambut tenaga kerja asing yang terampil termasuk dari Indonesia. Masaki juga menekankan bahwa pekerja Indonesia memang dikenal sebagai pekerja keras dan sangat dihargai di Jepang. Bahkan pekerja Indonesia dibutuhkan di berbagai sektor termasuk medis, manufaktur, perikanan, dan jasa. Ini secara nggak langsung mempererat persahabatan antara Jepang dan Indonesia yang udah berlangsung lama nggak sih? Iya, bener banget. Persahabatan antara Indonesia dan Jepang itu udah terjalin sejak lama. Dan ini bisa jadi ajang untuk semakin mempererat hubungan kedua negara. Masaki juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan budaya, terutama dalam agama, masyarakat Jepang juga paham dan menghormati Islam. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Ini berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin. Tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul. Kalau tidak, jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Negara ini. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 itu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya, sekarang Bangladesh number one ya. Nah sekarang Bangladesh number one. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang, and they don't return back to Malaysia. Sekarang juga embassy service pun sekarang sepi. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain, misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal karena di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun pekerja Indonesia. Sekarang, Jepang dan Korea menjadi tujuan utama bagi TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak perusahaan Jepang dan Korea yang secara aktif merekrut TKI untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk manufaktur, konstruksi, dan jasa. Malaysia di sisi lain harus berjuang untuk menarik kembali TKI yang telah beralih ke negara-negara lain. Pemerintah Malaysia perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan kondisi kerja dan perlakuan terhadap TKI agar mereka dapat kembali memilih Malaysia sebagai tujuan utama mereka.